Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsi Febrina, NIM 2402033. Di sini saya ingin membahas tentang laporan praktikum buah dan biji dengan dosen pengampu Ibu Samiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Hampir semua tumbuhan spermatofit memiliki bunga, tetapi tidak semua bunga tersebut akan berkembang menjadi buah. Jika penyerbukan pada bunga telah terjadi dan kemudian diikuti pula oleh pembuahan, peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah berkembang menjadi buah dan bakal biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah. Buah tumbuh sangat beragam strukturnya. Tidak semua buah tersebut memiliki struktur yang seperti layaknya dikenal orang. Ruang lingkup isi. Yang pertama, struktur buah. Yang kedua, macam-macam tipe buah. Yang ketiga, struktur bijinya ada 3. Kulit biji atau spermodermis, tali pusar atau funiculus, inti biji atau isi biji, atau nucleus accumbens. Setelah melakukan praktikum, diharapkan mahasiswa akan mampu: yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur buah secara umum. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe-tipe buah. Yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat dan bahan. Alat: tisu, mikroskop, pisau silet, pipet tetes, gelas Biaker, kaca prepare, kaca penutup prepare. Bahan: bahan segar, cabai, buncis, tomat, kacang hijau, dan kacang merah. Preparat alatan penampang, melintang, dan menggujur. Inilah cara pengerjakannya. Beberapa karakteristik diantaranya: bentuknya pipi dan berbelut berselimut daging buah. Jumlah biji tomat bervariasi tergantung varietas dan ukuran buahnya. Setiap 1 kilo buah tomat mengandung sekitar 4 gram biji. Setiap 1 gram biji tomat mengandung 200 sampai 500 biji. Biji tomat kering yang disimpan dengan baik dapat bertahan selama 3-4 tahun. Biji tomat memiliki banyak nutrisi dan senyawa bioaktif dan berpotensi menyehatkan, seperti serat makanan, lemak dan asam lemak tak jenuh ganda atau Fa, protein dan asam amino esensial, mineral, antioksidan. Buah buncis berukuran agak besar, berbentuk bulat lonjong dengan bagian tengah atau mata biji agak melengkung atau cekung. Ini berkat kandungan nutrisinya yang begitu lengkap. Sebut saja protein, serat, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, kalium, sodium, vitamin B, C, K, folat, dan beta karotin, yang semuanya menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Biji buncis. Analisis perbedaan nilai paparan medan listrik pada biji buncis. Penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Variabel yang dianalisis adalah rata-rata, minimum, maksimum, dan
standar deviasi cabai, analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan menggunakan pupuk organik memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman. Kacang hijau, yang pertama, tanaman yang ditanam pada tempat gelap memiliki pertumbuhan lebih cepat daripada yang ditanam di tempat terang. Yang kedua, tanaman di tempat terang lebih hijau daunnya dan batangnya lebih besar, sedangkan di tempat gelap daunnya menguning dan batangnya kecil atau kurus. Yang ketiga, tanaman yang ditanam di tempat basah pertumbuhan antar biji merata, sedangkan tergantung air tidak merata. Biji cabai termasuk tanaman semusim yang terbentuk perdu dan termasuk dalam famili Fallaceae atau terang-terangan. Tanaman cabai berkembang biak secara generatif atau yaitu melalui biji. Biji cabai rawat akhir mulai berkecambah setelah 8-12 hari. Buah dan biji kacang merah. Biji kacang hijau berbentuk bulat. Biji kacang hijau lebih kecil dibandingkan dengan biji kacang tanah atau kacang kedelai, yaitu bobotnya hanya sekitar 0,5 sampai 0,8 mg atau berat 1000 butir antara 36 gram sampai 78 gram yang tergantung hasil. Pembahasannya, buah dan biji adalah dari reproduksi tumbuhan tingkat tinggi. Tumbuhan berbiji terbagi menjadi dua kelas, yaitu Angiospermae atau berbiji terbuka dan Gymnospermae atau biji tertutup. Angiospermae terbagi menjadi dua, yaitu dikotil atau memiliki satu biji dan monokotil memiliki dua biji. Struktur biji dikotil dan monokotil memiliki struktur biji yang berbeda dengan fungsinya. Struktur biji area kaitannya dengan kadar pembukaan. Lainnya, setelah dilakukannya praktikum buah dan biji, didapatkan hasil dan dapat disimpulkan sebagai berikut. Buah palsu atau buah semu atau buah tertutup, yaitu buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga, yaitu menjadi bagian utama dalam buah, atau lebih besar, lebih menarik perhatian dan merupakan bagian yang sering dimakan. Tetapi buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi pada biji. Umumnya dapat kita bedakan bagian-bagian berikut. Kulit biji terdiri dari lapisan kulit luar atau testa, lapisan kulit dalam atau tegmen atau kulit ari, tali pusar. Inti biji terdiri dari lembaga dan putih lembaga atau album. Ini adalah daftar pustakanya. O sea,